Halo Sobat Belajar, dengan Kak Dian di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar dan kakak akan ngajak Sobat Belajar di rumah untuk mempelajari nih persiapan UTBK. Nah, UTBK kan udah di depan mata nih ya Sobat Belajar, jadi harus bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Karena supaya apa? Supaya nanti ketika Sobat Belajar sudah menghadapi UTBK nih udah hamin seminggu atau hamin 3, itu Sobat Belajar udah nggak perlu kerepotan atau keribetan lagi belajar gitu. Jadi hamin 3 itu kalau bisa maksimalin waktu Sobat Belajar buat istirahat kayak gitu. Jadi ketika waktu UTBK-nya itu dimulai, Sobat Belajar bisa fokus dan pikirannya juga fresh saat ngerjain kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan ngajak Sobat Belajar di rumah untuk sama-sama kita belajar materi UTBK Ekonomi. Mengenai apa ya? Jadi kakak punya judul nih, negara dapat duit dari mana ya? Judul ini nanti kita akan bahas, kira-kira negara dapat duit dari mana ya? Terus, ada ngaruhnya nggak sih sama materi UTBK nanti gitu? Materi yang akan keluar di soal UTBK nanti. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja nih simak penjelasan dari kakak ya, penjelasan video dari kakak. Oke Sobat Belajar, kakak next. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak punya kata-kata semangat dulu nih, biar Sobat Belajar makin semangat belajarnya untuk mempersiapkan UTBK. Nah, ini ada quotes dari Nelson Mandela. Bunyinya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, bisa dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan sektor penting gitu. Sektor yang akhirnya bisa membantu untuk suatu negara bisa menjadi negara yang maju kayak gitu. Nah, itu salah satu sektor penting, makanya pemerintah Indonesia khususnya itu mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Tujuannya untuk bisa memaksimalkan pendidikan di Indonesia dan agar setiap lapisan masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi Sobat Belajar, karena sekarang udah ada program wajib belajar, apalagi ditambah dengan kemudahan-kemudahan nih Sobat Belajar untuk bisa akses materi, untuk bisa nonton-nonton video tutorial kayak gitu di YouTube ya, atau di channel-channel lain gitu, atau di platform-platform lain. Nah, jadi nggak ada alasan nih Sobat Belajar buat nggak belajar gitu, karena ini tadi katanya Pak Nelson Mandela, pendidikan merupakan senjata paling ampuh. Jadi Indonesia harus berbangga karena punya warga negara yang cerdas-cerdas kayak gitu. Nah, terbukti dari adanya ini ya, Presiden Pak Habibie waktu itu yang pernah membuat pesawat terbang gitu. Nah, itu pesawat terbang pertama buatan asli Indonesia. Kemudian disusul dengan orang-orang pintar dan orang-orang hebat lainnya gitu setelah atau sebelum adanya Pak Habibie. Itu merupakan salah satu contoh. Nah, itu tadi pembuatan atau industri pesawat terbang yang pertama kali diluncurkan oleh Indonesia itu merupakan wujud dari dunia pendidikan gitu, wujud dari pentingnya pendidikan. Itu yang akhirnya membawa Pak Habibie menjadi seseorang yang hebat sampai sekarang gitu. Nah, meskipun sekarang beliau sudah nggak ada di dunia, sudah wafat gitu ya, tapi jasa-jasanya atau ilmu-ilmu yang dia berikan itu tetap dikenang. Nah, itu Sobat Belajar. Makanya pentingnya pendidikan tuh itu gitu. Dalam Islam pun pendidikan merupakan pahala jariah gitu. Ketika kita berbagi ilmu kepada orang lain dan ilmu itu dipakai oleh orang lain sampai nanti dia dewasa gitu. Nah, itu akan menjadi pahala gitu untuk orang yang memberikan ilmu tersebut. Meskipun orang yang memberikan ilmu tersebut itu udah meninggal atau udah nggak ada raganya lagi di dunia gitu. Nah, kebayangkan betapa pentingnya sektor pendidikan dan betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk terus belajar, karena nggak ada kata buat nggak belajar nih Sobat Belajar. Nah, oke, selanjutnya kita bahas nih materi mengenai pendapatan nasional. Nah, jadi tadi pertanyaan di awal, negara dapat duit dari mana ya? Jadi negara itu mendapatkan pendapatan seperti halnya kita nih, kita kalau kerja itu digaji kan ya. Nah, negara juga punya loh pendapatan. Pendapatan negara itu namanya pendapatan nasional.
Nah, kita akan mengulik atau mengulas nih materi pendapatan nasional. Nanti akan kakak jabarkan materi pendapatan nasional ini secara ringkas gitu. Nah, ini bisa jadi reminder juga nanti untuk sobat belajar ketika mengerjakan soal UTBK mengenai pendapatan nasional. Karena materi pendapatan nasional ini nantinya akan masuk ke salah satu materi UTBK, kayak gitu sobat belajar. Nah, di sini ada komponen pendapatan nasional. Jadi ada 5 komponen pendapatan nasional ya sobat belajar. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua ada pendapatan nasional neto atau NNI. Yang ketiga produk nasional bruto atau GNP. Dan pendapatan perseorangan atau PI. Dan pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Oke, di sini kakak akan jelaskan kenapa disingkatnya GDP gitu. GDP ini merupakan singkatan dari Nah ini ya, GDP itu merupakan singkatan dari Gross Domestic Product. Bahasa Inggrisnya dari Produk Domestik Bruto atau bisa juga nanti di soal itu dia menjelaskan GDP atau PDB gitu. Nah, kemudian pendapatan nasional neto disingkat NNI itu merupakan singkatan dari Nah, ini net national income. Jadi pendapatan bersihnya yang diterima oleh nasional gitu. Nah, selanjutnya ada produk nasional bruto. Nah, kalau tadi ini gross domestic product, nah ini berarti gross national product, makanya disingkat GNP. Nih ya, ini domestiknya kita ganti jadi nasional. Nah, bisa juga selain GNP, nanti di soal itu biasanya keluarnya kalau nggak GNP itu berarti PDB, PNB berarti ya. Gitu. Cuman emang kebanyakan soal UTBK itu yang keluar diketahuinya itu singkatan dari ini GNP, GDP, NNI kayak gitu. Jadi pakai singkatan dari bahasa Inggris ya. Kemudian ini pendapatan perseorangan yaitu personal income. Nah, ini berarti maksudnya pendapatan yang diterima oleh perseorangan atau per satu orang warga negara Indonesia gitu. Warga negara di suatu negara ya. Nah, khususnya di sini kakak ngasih contohnya tuh Indonesia kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pendapatan yang siap dibelanjakan, singkatannya DI, merupakan singkatan dari disposable income. Nah, ini kakak mau jelasin sedikit nih, apa itu PDB, apa itu PNB, dan apa itu pendapatan nasional neto atau NNI ya gitu. Enaknya sih nyebutnya GDP, NNI sama GNP. Nah, di sini ada kata bruto. Berarti produk domestik atau produk yang dihasilkan oleh dalam negeri nih, oleh suatu daerah di dalam negeri yang produknya itu tuh penghasilannya masih penghasilan kotor karena bruto kayak gitu. Nah, di sini juga sama tapi dia skalanya skala nasional kayak gitu ya. Berarti ini bedanya kalau domestik itu di skalanya satu kawasan, kalau ini skalanya udah nasional. Nah, kalau ini dia nyebutnya neto. Kalau neto itu berarti udah bersih. Berarti pendapatan nasional secara bersih. Nah, ini bedanya kotor sama bersih itu dari mana? Yang ngebedain kotor sama bersih itu biasanya kalau kotor itu dia belum dikurangi sama pajak atau pengeluaran-pengeluaran lain nih sobat belajar. Sementara kalau neto atau bersih itu udah dikurangi oleh pajak atau pengeluaran-pengeluaran lain. Jadi udah bisa kebayang ya perbedaan antara bruto sama neto. Terus ini juga pendapatan perseorangan yang tadi kakak udah jelasin, pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap warga negara kayak gitu. Nah, kalau pendapatan yang siap dibelanjakan berarti pendapatan suatu negara, pendapatan nasional itu udah siap dibelanjakan atau udah siap dikeluarkan kayak gitu. Oke, tadi kita udah sama-sama belajar mengenai komponen pendapatan nasional. Kakak harap sobat belajar udah paham nih, ada 5 ya, ingat-ingat lagi ada 5 komponen pendapatan nasional.
Nah, selanjutnya kita mengulik gitu mengenai rumus dari pendapatan nasional. Nah, ini ada beberapa rumus. Kakak akan jelaskan. Di sini kita akan menghitung gitu untuk mencari GNP. Nah, ini rumus untuk mencari GNP. Rumusnya GDP ditambah sama pendapatan neto luar negeri. Nah, ini pendapatan neto luar negeri itu Nah, jadi pendapatan neto luar negeri itu pendapatan WNI atau warga negara Indonesia gitu ya, kakak kasih contoh Indonesia, yang bekerja atau tinggal di luar negeri. Jadi, pendapatannya warga negara tersebut, misalkan warga negara Indonesia tinggal di Cina, tapi pendapatannya itu dihitung sebagai pendapatan neto luar negeri oleh Indonesia, kayak gitu. Nah, selanjutnya, rumus untuk menghitung NNP atau Net National Product. Nah, rumusnya GNP ini nilai dari GNP yang udah kita dapat itu dikurangi sama penyusutan barang dan jasa kayak gitu. Nah, selanjutnya NNI ini itu rumusnya NNP dikurangin pajak tidak langsung kayak gitu. Jadi ini rumus dari NNI ini didapat dari hasil NNP ini gitu sobat belajar. Nah, terus selanjutnya ada rumus untuk mencari PI atau personal income gitu ya. PI atau personal income itu nih, ini NNI ya. Sorry, NNI gitu. NNI ini PI rumusnya NNI dikurang laba ditahan ditambah pajak perseroan terus ditambah transfer payment gitu. Nah, ini untuk laba ditahan sama pajak perseroannya di dalam kurung ya sobat belajar. Kemudian DI atau disposable income, rumusnya PI, hasil dari PI ini kita kurangi sama pajak langsung. Kalau tadi di sini untuk mencari NNI itu pajak tidak langsung, nah kalau ini pajak langsung. Kemudian ada rumus saving, ini rumus untuk tabungan gitu. Nah, rumusnya DI, hasil dari ini dikurang C itu konsum atau konsumsi kayak gitu. Nah, ini rumus dalam pendapatan nasional. Kakak harap sobat belajar harus hafal nih di luar kepala, karena nanti soal-soal yang akan ditemui di UTBK itu biasanya soal-soal hitungan gitu. Soal-soal hitungan untuk bisa mengetahui, misalkan ditanya nilai GNP-nya, atau nilai NNP-nya, atau nilai NNI, PI, DI, kayak gitu. Atau bahkan ada soal nanti yang akan menanyakan nilai dari si TP atau transfer payment. Gitu sobat belajar. Nah, selanjutnya tadi udah kita bahas rumus, sekarang metode nih sobat belajar. Metode perhitungan pendapatan nasional, ada 3 metode. Yang pertama metode produksi, yang kedua metode pengeluaran, dan yang ketiga ada metode pendapatan atau penerimaan. Nah, untuk metode produksi ini dia pakai rumusnya gini. Nah, jadi Y ini sebagai pendapatan nasional kayak gitu. Nah, karena produksi itu erat kaitannya sama quantity dan price gitu, erat kaitannya sama kuantitas dan harga dari suatu barang dan jasa, makanya dia pakai rumus Q1 dikalikan P1 ditambah Q2 dikalikan P2. Kemudian nanti kalau misalkan ada banyak Q dan ada nih gini. Nah, ini maksudnya Q tahun N dikalikan P tahun N. Kayak gitu ya sobat belajar. Nah, selanjutnya ada metode pengeluaran. Kalau tadi metode produksi erat kaitannya sama Q dan P gitu. Kalau metode pengeluaran itu rumusnya kayak gini. Nah, Y di sini sebagai pendapatan nasional, kemudian C di sini konsum atau
pengeluaran konsumsi dari rumah tangga konsumen gitu. Kemudian I ini pengeluaran investasi dari rumah tangga produsen, yang G pengeluaran pemerintah dari rumah tangga negara. Kemudian X ini ekspor, M-nya impor kayak gitu. C konsum, I investasi, G government, X-nya ini ekspor, M-nya ini impor. Jadi konsum ditambah investasi tambah government ditambah ekspor dikurang impor kayak gitu. Ini merupakan rumus untuk metode pengeluaran. Nah, kalau metode pendapatan atau penerimaan itu dia erat kaitannya sama ini. Nah, untuk metode pendapatan atau penerimaan dia ada tiga item atau tiga ini ya gitu, ada sewa, upah, dan laba gitu. 3 hal yang mempengaruhinya gitu. Nah, ingat-ingat lagi metode produksi itu tentang quantity dan price, berarti Q1 dikalikan P1 terus ditambah Q2 dikalikan P2 dan seterusnya. Kemudian metode pengeluaran pakai rumus yang CIGXM kayak gitu, konsum, investasi, dan government ditambah ekspor kurang impor gitu. Nah, kalau pendapatan atau penerimaan itu kita akan mengenal tentang sewa, upah, dan laba. Nah, ini dari ketiga metode perhitungan ini biasanya yang sering keluar di soal UTBK ini yaitu ini. Metode pengeluaran YCIGXM kayak gitu. Jadi ini rumusnya harus dihafalin ya sobat belajar, biar ketika nanti sobat belajar ngerjain soal UTBK yang hitung-hitungan udah nggak lupa lagi nih sama rumus-rumusnya gitu. Tadi ada 2 rumus ya, rumus yang pendapatan nasional sama ini metode pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran. Nah, selanjutnya, nah ini tadi kita ngebahas pendapatan nasional, erat kaitannya sama pendapatan per kapita nih sobat belajar. Apa sih Kak yang ngebedain pendapatan per kapita sama pendapatan nasional kayak gitu. Nah, kalau tadi pendapatan nasional itu kan pendapatan yang diterima sama negara gitu ya dalam kurun waktu tertentu. Kalau pendapatan per kapita ini pendapatan rata-rata sobat belajar nih di garis bawahi ya. Nih, dia di sini menerangkan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Nah, tapi dia pendapatan per kapita itu juga merefleksikan PDB per kapita kayak gitu. Jadi karena dia rata-rata, berarti rumusnya adalah ini, IPCN sama dengan GNPN dibagi PN. IPC itu income per kapita. Nah, N itu berarti tahun N gitu. Misalkan ditanya pendapatan per kapita pada tahun 2019. Berarti nanti rumusnya pakainya gini, cara ngerjainnya IPC tahun 2019 gitu ya, karena nanti biasanya di soal itu ada beberapa data yang disajikan gitu. Ada untuk data yang diketahuinya itu ada gross national produknya itu tahunnya tahun 2019 sama misalkan tahun 2018 gitu. Tapi ternyata yang ditanyakan itu untuk menghitung income per kapita pada tahun 2019. Nah, berarti sobat belajar juga harus pakai data untuk GNP-nya ini. Berarti GNP tahun 2019 juga. Gitu ya. Nah, gini, karena dia ditanyakan itu pendapatan per kapita pada tahun 2019. Jadi, pakainya juga GNP-nya 2019. Begitu juga kalau misalkan ditanyanya itu IPC untuk tahun 2020 atau 2018 deh gitu. 2020 kan masih baru ya gitu, misalkan 2018. Nah, sama GNP dan P-nya ini juga dipakai untuk tahun 2018. P ini tuh population atau populasi atau jumlah penduduk nih. Nah, population atau jumlah penduduk. Jadi, intinya pendapatan per kapita itu merupakan pendapatan besarnya pendapatan rata-rata di suatu negara. Nah, ini dibagi sama jumlah warga negaranya. Jadi, dia itu menghitung GNP ini kan, gross national product, yaitu pendapatan kotornya gitu ya, produk nasional bruto dibagi sama jumlah
warga negara atau jumlah penduduknya kayak gitu. Jadi tadi bedanya ya, pendapatan per kapita sama pendapatan nasional. Oke, selanjutnya ini ada beberapa soal. Ada sekitar 10 soal yang akan kakak sajikan dan kita akan bahas bareng-bareng di Sobat Belajar mengenai soal-soal yang akan kakak sajikan ini. Yang pertama, nomor 1, komponen perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan pendekatan pendapatan, yaitu kita garis bawahi di sini dia mintanya apa nih? Pendekatan pendapatan berarti. Nah, yang tadi udah kakak kasih tahu kan, dia minta pendekatan pendapatan. Coba kita lihat jawaban nomor A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen. Bukan ya. Kemudian produk, konsumsi, dan distribusi. Bukan juga. Tadi nggak ada di penjelasan yang udah kakak jelasin di awal. Ini nggak masuk. Kemudian pertambangan, pertanian, dan peternakan. Ini merupakan apa ya? Ibaratnya dia penghasilan gitu. Atau misalkan pendapatan salah satu faktor pendukung untuk pendapatan nasional, tapi bukan menggunakan pendekatan pendapatan nih. Nah, selanjutnya kota, kabupaten, provinsi. Bukan ya berarti, bukan jawabannya. Jadi jawabannya apa nih? Ini ya, yang C. Upah, sewa, bunga, dan laba. Yang tadi kakak udah jelas ini. Kalau pakai pendekatan pendapatan, dia itu pakai metode upah, sewa, bunga, dan laba. Karena di sini dia pakainya tuh kan di sini pendekatan pendapatan, berarti pendapatan yang diterima. Nah, kalau upah kan termasuk pendapatan ya. Bunga juga, laba juga, sewa pun juga gitu. Ketika ada warga negara gitu mungkin misalkan menyewa aset negara gitu. Nah, itu kan merupakan salah satu pendekatan pendapatan gitu. Oke, udah jelas ya nomor 1 jawabannya C. Kenapa? Karena tadi itu menggunakan pendekatan pendapatan. Coba kita lihat tuh kan. Jawabannya C ya Sobat Belajar. Soal selanjutnya. Nah, ini hitung-hitungan nih. Tadi kan mungkin baru teori-teori, nah ini udah masuk hitungan. Diketahui dalam rupiah ya ini, ada GNP-nya Rp480.000, penyusutan Rp30.000, pajak tidak langsung Rp25.000, transfer payment-nya Rp10.000, dan pajak langsungnya Rp20.000. Nah, di sini yang ditanyakan personal income dari data di atas yaitu ini ya, PI, personal income. Nah, oke, kita langsung cari rumusnya. Tadi kan nih ada data GNP, ada data penyusutan, ada data pajak tak langsung, TP sama pajak tak langsung sama pajak langsung. Coba kita lihat di sini jawabannya apa? Jawaban 435.000. Nah, pengerjaannya seperti ini ya. Karena dia mintanya personal income, berarti kita cari dari rumus yang paling atas dulu nih. Karena sudah disediakan tabel yang diketahuinya ini tuh ada jumlah GNP-nya. NNP ini kan rumusnya GNP dikurang penyusutan. Berarti langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mencari nilai NNP-nya nih Sobat Belajar. GNP dikurang penyusutan. GNP-nya ini. Nah, ini ya, pakai ini sama dikurang sama penyusutan ini. Kita kurang 450.000. Kemudian setelah itu kita cari NNI. Nah, NNI itu kan rumusnya NNP dikurangin pajak tidak langsung. Nah, 450.000 dikurangi. Nah, ini hasil dari NNP ini, pajak tidak langsungnya ada 25.000 gitu. Kemudian dapat hasil 425.000. Selanjutnya, kita cari PI atau personal income. Nah, ini step terakhir. Rumusnya NNI ditambah transfer payment atau TP. Nah, transfer payment ini nih 10.000, berarti 425 ditambah 10. Hasilnya 435. Jadi Sobat Belajar kalau dapat soal hitung-hitungan kayak gini, pertama kali yang harus Sobat Belajar lihat yaitu tabel diketahuinya gitu. Apa aja sih yang diketahui gitu. Nah, di sini kan ada GNP, penyusutan, pajak tidak langsung, transfer payment atau pajak langsung. Nah, kita berarti cari rumus yang sekiranya butuh datanya itu dari nilai GNP. Berarti kan NNP ya ini. NNP itu kan rumusnya GNP dikurangin sama dikurangin penyusutan. Nah, kalau misalkan kita pakai dia rumus di atas NNP ini, berarti kan kita nyari GNP ya. Sementara GNP-nya udah dapet. Nah, langsung aja berarti kita nyari NNP kayak gitu. Jadi benar-benar diurutin dari rumus yang tadi paling atas. Kan ada rumus GNP, tuh rumusnya GDP ditambah
pendapatan neto luar negeri, kayak gitu ya. Kemudian rumus NNP ini rumusnya, kemudian NNI ini rumusnya, PI ini rumusnya, kayak gitu. Karena ditanya PI, oke, berarti kita langsung ngerjain dari atas nih, nyari dari nilai NNP-nya dulu. Selanjutnya, nomor 3, ada lagi hitung-hitungan. Diketahui data ekonomi negara X dalam miliar rupiah. GNP-nya 2.900, penyusutannya 700, pajak tidak langsungnya 300, pajak perseorangannya 100, laba ditahan 125, iuran sosial 175, dan personal income-nya 1.700. Berdasarkan data tersebut, lagi-lagi dia minta transfer payment. Oh, tadi personal income ya, ini mintanya transfer payment. Nah, lihat lagi nih di tabel atau di data yang diketahui, dia ada GNP. Berarti pertama kali kita harus cari ini ya, karena udah diketahui GNP, berarti pertama kali kita harus nyari NNP. Rumusnya GNP dikurangi sama penyusutan. Nah, ini 2.900, penyusutannya 700, berarti jadi 2.200 ya Sobat Belajar. Ini untuk nilai NNP. Kemudian udah dapet nih NNP, nah selanjutnya kita cari NNI. NNI rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, NNP-nya udah dapat 2.200, kita masukin. Pajak tidak langsungnya ada 300. Oke, kita masukin. Nah, jadi berapa nih? 2.200 dikurang 300. 1.900 ya. Nah, oke, selanjutnya kita cari rumus PI. Kenapa PI, Kak? Kan PI-nya udah diketahui. Nah, tapi stepnya habis kita dapat NNI, kita harus nyari PI nih, Sobat Belajar. Kayak ini. Jadi, transfer payment atau TP ini itu merupakan perhitungan yang masuk ke rumusnya si PI atau personal income. Nah, nih Kakak tulis ya. NNI. Ada laba ditahan ditambah pajak perseorangan, berarti tambah pajak. Nah, di sini ada iuran nih, ini merupakan tambahan nih, berarti ini kita tambah iurannya kayak gitu. Terus ditambah sama si transfer payment. Nah, gitu ya. Nah, karena personal income-nya udah ada, kita langsung masukin di sini 1.700. Terus ini NNI ya. Nah, NNI-nya 1.900. Labanya ada 125. Pajaknya di sini ada 100. Terus ada iuran sosial sebesar 175. Nah, ini kenapa Kakak tulis TP? Karena kita mau nyarinya TP, transfer payment. Jadi tetap ditulis ya. Oke, selanjutnya berarti langsung masuk nih ke proses perhitungan. Sini 1.900. Nah, ini 225 tambah 175 berarti tambah TP. Nah, coba nih kita lihat ya jawabannya berapa.
Nah, ini jawabannya. Nih kan, tadi ya 1900 dikurang 400 dapatnya dari 125 ditambah 175 ditambah 100 nih sobat belajar. Laba ditambah iuran tambah pajak perseroan. Terus TP-nya tetap kita tulis TP. Kemudian, nah ini kita pakai cara atau penghitungan matematika nih kalau kayak gini. TP-nya kita pindahin ke depan. 1700 kita kurangi sama 1500. Ini 1900 dikurangin 400 jadi 1500 kan kayak gitu. Nah, ini anggap aja kayak gini nih. Anggap aja perhitungannya tetap gini ya. 1700 dikurang 1500 sama dengan TP. Nah, kalau pindah ruas dia kan jadi yang tadinya positif jadi negatif. Tadinya negatif jadi positif kan. Nah, karena ini dia 1500-nya pindah ruas, kan tadi 1500 di sini positif ya. 1500 kurang 400 jadi 1500. Karena dia pindah ruas ke sebelah kiri, makanya jadi negatif. Sama dengan TP. Nah, jadi TP sama dengan 1700 dikurangi 1500, hasilnya 200. Jangan lupa dipakai miliar, karena ini diketahui dalam miliar rupiah. Kayak gitu ya, sobat belajar. Nomor 3. Oke, lanjut. Kita bahas soal nomor 4. Nah, ini hitung-hitungan lagi. Pokoknya kalau ekonomi itu jangan capek buat hitung-hitungan ya, sobat belajar ya. Diketahui data sebagai berikut. Ada data pengeluaran konsumsi, menyewa tanah, pengeluaran usaha, ekspor, impor, dan keuntungan. Nah, yang diminta di sini yaitu pendapatan nasional jika dihitung dengan, nah ini metode pengeluaran. Yang tadi kakak udah jelasin di awal, kalau pakai metode pengeluaran berarti rumusnya yaitu Y sama dengan nah, ini ya, Y sebagai pendapatan nasional. Terus C, kita lihat C itu apa ya? Pengeluaran konsumsi. Ini berarti kita masukin 20 juta ya, sobat belajar ya. Ditambah sama investasi, pengeluaran investasi rumah tangga produsen. Nah, ini nggak ada kata investasi nih Kak. Jadi cara tahu investasi yang mana ya? Jadi kalau gini deh, logikanya kalau kita mau investasi berarti kan kita butuh modal ya, sobat belajar. Nah, di sini ada kata-kata tanah nih. Tanah itu kan merupakan salah satu modal untuk memulai investasi gitu. Erat kaitannya sama investasi kayak gitu kan. Nah, di sini ada menyewa tanah. Berarti ini merupakan pengeluaran investasi rumah tangga produsen. Berarti kita masukin ya 10 juta. Selanjutnya di sini ada G atau government. Nah, ini pengeluaran pemerintah gitu. Nah, nggak ada kata pengeluaran pemerintah nih Kak, adanya pengeluaran pengusaha kayak gitu. Nah, pengeluaran pengusaha itu merupakan salah satu contoh dari, bukan contoh ya, merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah kayak gitu. Karena ketika pengusaha itu melakukan pengeluaran, dalam artian pengusaha itu kan merupakan penyokong gitu ya, penyokong perekonomian negara, penyokong perekonomian pemerintah juga. At least ketika pengusaha ini mengeluarkan pengeluaran, berarti dia akan berdampak juga kepada pengeluaran pemerintah kayak gitu. Nah, ini kita masukin 14 juta. Di sini aja ya, sobat belajar ya, kakak di sini ya. Oke. Kemudian ditambah sama ekspor dan impor. Nah, ini. Oke, ekspor impornya jangan lupa dikurang. Nilai ekspor 16 juta. Dikurang sama 6 juta. Nah, gini ya. Terus ini ada keuntungan, Kak. Keuntungan diabaikan aja karena dia nggak termasuk dalam si metode pengeluaran kayak gitu. Nah, kadang nih ada nih di soal dia itu jadi sebagai pengecoh. Anggap aja berarti keuntungan ini sebagai pengecoh gitu ya, biar sobat belajar tuh jadi nggak teliti. Nah, tugasnya berarti itu sobat belajar harus lebih teliti lagi. Hafalin rumusnya jangan lupa dan hafalin konsepnya kayak gitu. Nah, ini langsung aja kita jumlahkan ya.
Di sini 20 ditambah 10 ditambah 14. 44 juta. Ditambah 16 dikurang 6, berarti 10 juta. Nah, hasilnya berarti ini jawabannya. 54 juta. Penasaran? Kita cek nih ya. Jawabannya apakah benar 54 juta? Tara, benar ya, 54 juta dan perhitungannya juga sama. Tuh, pakai rumusnya yang Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurang impor. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 5. Diketahui, hitung-hitungan lagi nih Sobat Belajar. GNP suatu negara 20 miliar 800 juta rupiah. Penyusutan 700 juta. Pajak tidak langsungnya 50 juta. Nah, ditanya besarnya NNI yaitu. Nah, di sini ada GNP, penyusutan sama pajak tidak langsung. Berarti kita pertama-tama mencari GNP dikurang penyusutan, berarti kita cari NNP dulu ya. Oke, di sini kita cari NNP. GNP dikurang penyusutan. Nah, GNP-nya ini 20 miliar 800 juta. Terus penyusutannya ada 700 juta. Oke, jadinya habis itu nanti hasil dari NNP ini selanjutnya kita masuk ke rumus NNI baru nih. Karena dia mintanya NNI. Rumusnya masih inget gak Sobat Belajar? Nah, rumusnya nih ya. NNP dikurangi sama pajak tidak langsung. Nominalnya 50 juta. Gitu. Nah, coba kita cek berapa jawabannya ya. Jawabannya 20 miliar 50 juta. Nah, ini rumusnya. Sama ya Sobat Belajar ya. Tuh. Nah, ini sebenarnya lebih simpel nih. Tadi kan kita 2 kali nyari ya. Nah, ini lebih simpel. Jadi, ini kan kalau NNP itu rumusnya GNP dikurang penyusutan. Nah, ya udah, kita gampangnya nyari NNI berarti NNI itu kan NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, langsung aja kita masukin semuanya. NNI sama dengan GNP dikurangi sama penyusutan dikurangi sama pajak tidak langsung. Nah, ini kita anggap sebagai NNP. Gitu. Nah, makanya biar simpel gitu ngitungnya, nggak pakai 2 kali cara. Jadi langsung aja dimasukin semua GNP dikurang penyusutan dikurangi pajak tidak langsung. Dapat hasilnya 20 miliar 50 juta. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 6. Ada diketahui di atas seperti ini dalam miliar rupiah. Terus, dia mintanya transfer payment. TP. Oke, kita lihat lagi di sini ada bahkan dia ada pendapatan domestik brutonya nih. Berarti kita nyarinya dari ini kan GDP ya berarti ya. Oke, berarti kita nyari dari GNP nih, dari awal banget. GDP dikurangi sama pendapatan. Nah, ini pendapatan LN yaitu pendapatan luar negeri ya. Di sini nilai GDP-nya ada 23.750. Pendapatan luar negeri. Nah, pendapatan luar negeri itu merupakan pendapatan warga negara kita yang berada warga negara kita yang berada di luar negeri kayak gitu. Makanya ini yang kita ambil yang ini 650. Selanjutnya udah dapat GNP-nya.
Kemudian kita langsung nyari NNP. Rumusnya GNP dikurangi sama penyusutan. Nah, jangan bingung sobat belajar, nggak ada kata penyusutan, Kak. Nah, ini depresiasi ini tuh kata lain dari penyusutan ya. Gitu. Jadi kalau kata depresiasi ya udah berarti itu nominalnya. Nah, ini GNP-nya hasil dari ini, penyusutannya ini. Kemudian kita masuk ke rumus NNI. NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, NNP-nya terus pajak tidak langsungnya berarti pakai yang ini ya, yang 2000 kita masukin. Nah, selanjutnya udah dapat NNI, kemudian kita cari PI atau personal income. PI berarti rumusnya si NNP dikurangi sama laba. Ada laba nggak? Iya, ada laba nih. Laba ditambah sama pajak perseroan. Nah, karena dia nggak ada iuran, berarti hanya ini aja nih, laba ditambah pajak. Terus, jangan lupa ditambah sama TP atau transfer payment. Nah, karena personal income-nya udah diketahui, NNP-nya kan dari hasil ini, laba tambah pajak. Nah, ini 21.750. Pakai sistemnya atau cara penghitungannya kayak tadi ya, sobat belajar. Ini kita lihat jawabannya berapa ya. Jawabannya 110 dan penghitungannya seperti ini nih ya. Tuh, pakai cara yang tadi. Jadi dia karena ditanya TP berarti tinggal di bolak-balik, dipindahin ruas gitu. Ruas ke kanan dan ke kiri. Oke, selanjutnya kayaknya udah pusing nih ya sama hitung-hitungan. Kita next ke soal. Nah, ini ada soal sebab akibat. Biasanya di UTBK itu selain ada soal pilihan ganda, ada soal sebab akibat juga nih sobat belajar. Ini lebih mengetes atau menguji ini ya, konsentrasi sobat belajar gitu, biar ini dia konsen atau enggak gitu, atau pemahaman materi atau konsepnya itu dirasa matang atau tidak. Nah, ini nomor 8. Soalnya dalam perhitungan GDP termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Sebab jumlah yang diperoleh dari perhitungan GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Nah, ini kita lihat jawabannya apa ya. Jadi untuk soal sebab akibat itu ada pilihan A, B, C, D, E. Nah, sobat belajar mungkin udah tahu ya, kalau A itu pernyataan 1, pernyataan 2 benar, tapi tidak berhubungan. Itu A. Kalau yang B, atas benar, bawah benar, tapi nggak berhubungan. Kalau yang C, atas benar, bawahnya salah. Kalau D, kebalikan. Atas salah, bawah benar. Dan yang E itu salah semua. Nah, ini kita cek, ini benar. Nah, ini benar ya. Ini pernyataan ini benar, tapi nggak berhubungan. Nih, kenapa nggak berhubungan? Nih kan di sini dalam perhitungan GDP, dia ngebahas hasil produksi. Nih, hasil produksi ya, kita garis bawahi. Pernyataan atas dia ngebahasnya hasil produksi. Sementara di sini malah dia yang dibahas itu jumlah yang diperoleh. Jadi nggak berhubungan. Jadi jawabannya benar tidak berhubungan. Jawabannya yang B. Ya gitu sahabat belajar. Nah, tadi udah latihan soal nih, banyak hitung-hitungan, sama udah kita juga ngebahas atau ngebedah soal mengenai sebab akibat. Nah, ini soal-soal yang sekiranya gambaran nih buat nanti sobat belajar saat UTBK, oh ini soal-soal yang keluar Kak, kayak gitu. Nah, sobat belajar, sekarang kan zaman makin canggih ya, belajar juga jadi mudah. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.